Dan saudara, hari ke-7 perang Iran-Israel, kedua belah pihak masih saling serang. Lalu bagaimana sebenarnya kekuatan militer kedua negara dan bagaimana strategi mereka memenangkan perang ini? Kita ulas bersama praktisi pertahanan militer dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS, Adrianus Prisma. Silakan Mas Adrianus Prisma, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, ini dalam perang kali ini salah satu yang banyak jadi sorotan adalah sistem udara. Pertahanan udara ya dari Israel maupun juga Iran. Yang kemarin yang terbaru yang kita lihat ini Iron Dome Israel mencegat rudal Iran. Kita akan lihat dulu gambaran rudal Israel. Mengintercept rudal balistik Iran itu ada sistem Aero dan sistem yang pinjaman dari Amerika Serikat, yaitu THAAD dan Patriot. Oke, ada juga Arrow 2, Arrow 3. Ya, betul. Catat ya. Betul, Arrow 2, Arrow 3. Nah, kalau yang barusan dilihat itu Iron Dome ya? Ya, betul. Nah, ini kita lihat sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh kedua negara. Kita mulai dari Israel, tadi yang disebut Iron Dome, ada Arrow 2 and 3 dan juga David Sling. Betul. Nah, apa saja fungsi-fungsi mereka ini untuk sistem pertahanan udara Israel? Oh ya, kalau Iron Dome itu dia lebih untuk mengintersepsi sebenarnya serangan-serangan dari Lebanon, kemudian dari Gaza juga yang berupa proyektil atau rudal-rudal jarak pendek. Kemudian Arrow 2 and 3 itu dia untuk mengatasi serangan rudal balistik, juga untuk David Sling. Jadi kalau rudal balistik itu dia trajektornya sangat tinggi sampai ke luar atmosfer. Jadi dia membutuhkan sistem intersepsi yang jaraknya lebih jauh, ketinggian lebih jauh begitu. Oke. Tapi apakah ada kelemahan spesifik dari 3 sistem pertahanan udara Israel ini? Dari Iron Dome, Arrow 2 and 3, dan David Sling ini? Ya, tentu saja yang paling pertama menjadi kelemahannya adalah ketika terjadi saturation attack. Tentu saja ketika Iran meluncurkan banyak rudal, pasti ada yang tembus. Karena tidak akan semua bisa mampu diatasi. Terutama dengan Iron Dome karena dia masih terbatas kemampuannya dalam menghadapi rudal balistik. Begitu. Nah, kalau kabar ada yang menyebutkan bahwa sekarang sudah mulai kewalahan menghadapi sistem menghadapi serangan Iran, bagaimana? Ya, jadi kami sering bertukar pikiran juga dengan analis-analis lain. Kalau kita lihat sekarang ini adalah memasuki fase attrition warfare atau perang atrisi. Jadi Iran itu meluncurkan beberapa fase dengan jumlah terbatas dengan tujuan sebenarnya hanya untuk menghabiskan stok rudalnya Iran, begitu. Ya. Oke, sebelum kita bahas sistem pertahanan udara Iran, kita akan juga saksikan visual rudal balistik yang diluncurkan atau di-launch oleh Iran dari Teheran. Kita akan lihat tampilannya nanti. Dari visual yang kami dapatkan langsung dari Tel Aviv kemarin, kita lihat, ya ini dia. Kami ambil sumbernya dari Fury. Ini bentuk, nah ini sistem pertahanan udara Iran yang mencegat rudal. Nah, ini apa yang dipakai? Salah satunya tentu saja yang mereka punya beberapa rudal ya. Tapi tentu saja yang paling utama itu adalah rudal S-300 yang mereka dapatkan dari Rusia ya? Ya, Rusia. Tapi ada juga beberapa sistem yang mereka kembangkan sendiri. Tentu saja ada yang mengkopi dari Rusia, ada dari Cina, dari Korea Utara. Memang keunggulannya Iran itu mereka mampu memproduksi dalam jumlah besar. Gitu. Kuantitasnya yang kuantitasnya mereka, betul. Dan mereka punya banyak pabrik yang juga menjadi salah satu sasaran utama ketika Israel menyerang di hari pertama. Nah, ketika tadi ada visual meledak di udara, itu berarti sudah diintercept serangan dari Israel. Sudah diintercept, betul. Cuman ketika intersepsi itu belum tentu tidak hilang ya bahayanya, karena pecahannya itu masih bisa berbahaya begitu. Dan tetap bisa ada yang tembus juga ya? Betul. Nah ini tadi yang kita bahas, S-300 dan Bafar 373. Kalau tadi Mas Prima sudah menjelaskan S-300. Bagaimana dengan Bafar 373? Bafar 373 ini adalah salah satu kreasi mereka ya. Jadi memang salah satu ciri khasnya Iran itu dia banyak produksi dalam negerinya. Jadi karena mereka di tengah kondisi himpitan embargo gitu, temannya sedikit, jadi mereka memproduksi salah satunya adalah Bafar 373 ini. Gitu. Nah, kita akan juga saksikan bagaimana drone-drone yang ini saling kirim drone seperti itu. Iya, betul. Oh, rudal dulu. Kita akan bahas rudal dulu. Rudal balistik. Nah, kita akan saksikan visual rudal balistik yang dikirimkan dari Israel terlebih dahulu ya, atau dari Iran dulu. Ya, kita akan saksikan sesaat lagi. Kita akan coba. Iya, ini dia. Coba kita lihat. Nah, ini rudal apa ini? Kayaknya ini dari Teheran ya? Ya, ini dari Teheran. Oh iya. Dan kalau kita lihat
launch-nya itu luncurannya itu langsung vertikal ke atas. Iya, betul. Jadi Iran itu belakangan sudah ada bukti-bukti dari analis menyimpulkan bahwa mereka sekarang sudah mulai menggunakan rudal Fatah. Rudal Fatah itu rudal hypersonic mereka yang terbaru. Sebelumnya beberapa analis menyimpulkan sepertinya jangkauannya kurang jauh. Tapi ternyata sudah mulai ada bukti bahwa rudal Fatah itu digunakan. Gitu. Oke. Ada juga kalau yang saya lihat Emad, Ghadar, Khaibar, Sekhan itu sama canggihnya dengan Fatah. Tapi tetap saja yang paling canggih adalah Fatah karena dia hipersonik. Hipersonik itu adalah rudal yang dia bisa lebih dari 5 Mach speed, 5 kali kecepatan suara. Kalau Fatah ini dia bisa 13 sampai 15. Kalau Emad dan yang lain itu masih yang generasi lama. Dia memang generasi lama begitu. Nah, yang baru ini katanya yang terbaru ini ada Sejil. Tadi juga kita sempat saksikan visualnya. Bagaimana kekuatan Sejil ini? Sejil ini dia kalau nggak salah dia termasuk yang solid fuel, jadi dia fast response. Kalau yang lain itu kan dia liquid fuel, itu preparation time-nya agak lama. Kalau solid fuel itu bisa lebih cepat. Jadi mereka bisa segera serang. Nah, bagaimana dengan Jericho 3 yang dimiliki Israel? Itu rudal balistik yang dimiliki Israel. Jadi strategi perangnya ini agak beda. Kalau Israel ini meskipun mereka punya Jericho 3 yang sebenarnya di atas kertas cukup capable, tapi sampai saat ini tidak ada bukti bahwa Israel menggunakan rudal balistik mereka untuk serangan ke Iran. Mereka masih mengandalkan serangan udara, gitu. Masih mengandalkan serangan udara. Oke, ini tadi rudal balistik. Dan terakhir nanti kita akan lihat juga drone. Ada saling kirim drone juga. Saling kirim drone, betul. Kami punya, kami punya datanya. Kita mulai dari Israel terlebih dahulu. Ada Aitan dan Heron. Bagaimana kekuatan drone Israel ini? Nah, kalau drone ini kita membahasnya agak sedikit berbeda ya, karena Israel itu drone-nya itu lebih untuk surveillance. Surveillance. Ya, memang tidak ada mereka yang drone yang mereka menyerang ya? Mampu untuk menyerang, tetapi kebanyakan yang dilihat dari rekaman-rekaman yang ada yang terbang di atas Teheran itu kebanyakan Heron, Hermes, Eltan gitu. Nah, dan yang dimiliki Iran, sedangkan yang dimiliki Iran ini drone-drone Shahed 129, 136 dan Mohajer ya? Ya, betul. Shahed ini kan yang banyak juga mereka kirim ke Rusia untuk menyerang Ukraina ya. Ya, betul. Jadi ini salah satu drone yang sebenarnya cukup berpotensi untuk merusak. Jadi kalau Iran itu dia menggunakan drone itu untuk menyerang. Jadi dia sudah tahu sasarannya di mana, apalagi Israel itu kan geografisnya kecil ya. Jadi lebih gampang gitu. Kalau Iran kan lebih besar. Tapi yang menarik tadi kalau ada bilang drone tempurnya Israel ini juga bisa untuk surveillance. Sudah, ya. Kalau Iran tidak ya, hanya untuk menyerang. Ya, kalau dilihat dari penggunaannya saat ini bahkan belum ada bukti yang menyatakan Mohajer banyak digunakan. Mungkin baru 1-2 lah gitu. Kalau melihat tadi Israel bisa surveillance dan menyerang, lalu Iran hanya menyerang, melihat pertempuran kali ini antara Israel dan Iran, sebenarnya mana yang lebih unggul untuk teknologi drone-nya? Kalau kita mau ngomong secara ini ya, kita coba imparsial ya. Saat ini memang Israel sudah memiliki keunggulan udara. Makanya drone-drone surveillance mereka itu bisa dengan bebas berterbangan di atas Teheran. Tapi kemarin Iran sukses menembak satu Hermes. Baik. Selanjutnya kita akan lihat pesawat tempur yang dimiliki oleh Israel. Kita akan lihat dulu visual dari pesawat tempur Israel yang kami miliki. Kita akan tampilkan sesaat lagi. Iya, ini dia. Nah, ini pesawat apa ini, Mas? Sebentar. Ini gambar resmi dari Idean yang F-15 ini. Ya, ini F-15 ya. Tentu saja pabrikan Amerika. Ya, kekuatannya bagaimana F-15 ini? Wah, mereka itu kalau boleh dibilang dari sisi kalau ini F-16 ini. Ini F-16. Tadi ya. F-15 Yang tadi F-15. Jadi mereka mengandalkan pesawat buatan Amerika, F-16, Suva, kemudian F-15D, serta F-35. Tapi satu yang harus kita pahami, versi mereka itu beda sendiri. Jadi mereka memiliki kebebasan, diberikan kebebasan oleh Amerika supaya bisa mengotak-atik dengan ininya sendiri. Betul. Nah, kita akan intip juga data strategi militer mereka masing-masing, terutama strategi militer udara ya. Nah, kita punya datanya yang akan kami tampilkan berikut ini. Pesawat tempur, ya seperti Anda sebutkan tadi, Israel punya F-35, F-15, F-16. Sedangkan Iran punya Su-35, F-14, dan MiG-29. Sebenarnya ada 14 juga di sini yang sama-sama pabrikan Amerika Serikat. Betul. Ya, kalau ini Rusia, Sukhoi ya, Su-35 dan MiG ini juga Rusia.
Kalau melihat komposisi dua pesawat tempur yang dimiliki masing-masing negara dalam pertempuran atau konflik yang terjadi di Israel dan Iran kali ini, bagaimana kekuatan? Ya, sebenarnya seperti saya sebutkan tadi ya, sebenarnya kalau kita berbicara secara objektif, Israel itu sudah meraih keunggulan udara. Keunggulan udara. Kenapa? Karena di gelombang pertama serangannya itu dia menggunakan klaimnya ya, lebih dari 70 pesawat udara. Jadi dia menggunakan munisi-munisi presisi yang diluncurkan dari pesawat udara. Tapi kalau yang saya lihat sekarang sudah agak berubah. Jadi kalau tadi itu ada update F-15 mereka itu lebih banyak digunakan untuk misi pengintaian, untuk mencari rudal-rudal, peluncur-peluncur rudal Iran begitu. Sedangkan kalau dari sisi Iran, sayangnya saat ini mereka belum kelihatan angkatan udaranya di mana. Kemarin memang sempat ada beberapa footage F-14 yang nampaknya tidak bisa terbang di bom. Ada satu tipe lagi sebenarnya yang menarik itu, yang buatan mereka, yaitu F-313 Kaher itu, yang orang menunggu-nunggu ini bagaimana performanya. Sayangnya saat ini kita belum bisa melihat. Masih belum diluncurkan, masih belum diterbangkan oleh mereka. Belum, betul. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan sedikit ya, ini sederhana, koreksi kalau saya salah. Kalau tadi untuk bicara sistem pertahanan udara dan juga militer udara, Israel ini sebenarnya punya kecanggihan lebih baik ya dibandingkan Iran. Tapi Iran punya kuantitas yang baik. Betul, kuantitas, betul. Kalau begitu strategi dengan kalau kita bicara kecanggihan dan kuantitas, strategi militer mereka ini bagaimana kalau lihat head to head-nya? Kalau kita seperti saya sampaikan tadi, ini sudah masuk fase perang atrisi, di mana dua-duanya itu tahan-tahanan. Tentu saja Israel ini karena dia kecil, dia kena saturation attack, pasti dia waktunya itu akan terbatas. Stok rudalnya dia, pertahanan udaranya pasti terbatas. Jadi memang sepertinya mereka berusaha gimana caranya mengajak Amerika gabung ke dalam peperangan ini. Ya. Ada yang menarik, Bung Prima. Ada yang menyebut juga kekuatan Iron Dome yang sudah kita bahas tadi itu hanya bertahan 12 hari, sedangkan kita sudah masuk hari ke-7. Betul. Gimana nih untuk menjelaskan hal ini? Sudah banyak analis yang menyampaikan bahwa Iron Dome, Arrow, THAAD, kemudian Patriot, mereka itu hanya akan bertahan sampai 15 hari. Oke. Itu kenapa? Karena memang sebagian besar kapasitas produksi mereka terbatas, yang dua mereka masih tergantung rudal yang dipasok dari Amerika. Betul. Nah, makanya belakangan ini kita mulai lihat gelombang pesawat tanker dan pesawat angkut dari Amerika itu bergerak menuju Middle East. Nah, biasanya itu membawa rombongan pesawat tempur juga. Cuman kalau melihat dukungan yang diberikan proksi-proksi mereka, baik Amerika dan juga Rusia dalam hal ini sistem pertahanan udara, baik pesawat tempur, drone dan juga tadi ada Iron Dome dan segala macamnya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari proksi kedua negara yang menopang dalam kedua negara? Tapi sepertinya perang ini masih akan lama berkecamuk. Menurut Anda masih panjang rentangnya? Kalau menurut saya ini tergantung bagaimana Presiden Donald Trump. Dia pasti kan akan diketuk terus pintunya sama Israel untuk dilibatkan begitu. Baik, terima kasih Bung Adrius Prima dengan analisisnya yang luar biasa malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Nanti kita akan bicara masih panjang sepertinya untuk mengulas bagaimana pertempuran militer yang terjadi antara Israel dan Iran. Terima kasih Bung Adrius, praktisi pertahanan yang sudah dihadir di Sapa Indonesia Malam.